Pace bene, masih di mea culpa. Saya punya satu berita. Saya temukan di aletheia.org. Berita tentang statistik terbaru dari Gereja Katolik. Ada 10 data yang disajikan di sini dan ini adalah data-data terbaru yang dimiliki oleh gereja. Data ini dirilis berkaitan dengan peringatan Hari Misi Sedunia yang dirayakan ke-94 kalinya. Maka komisi terkait dari tingkat kepausan membeberkan informasi ini. Yang pertama, berapa sebenarnya jumlah umat Katolik di seluruh dunia pada saat ini? Tentu ya akurasinya masih bisa dipertajam lagi, tetapi dikatakan di sini ada 17,73% dari jumlah total populasi dunia. Sekitar 1/7, 1/6 dari seluruh populasi dunia dengan jumlah 1,32 miliar. 1 miliar 320 juta orang adalah Katolik. Lalu jumlah uskup yang ada di seluruh dunia pada saat ini berapa orang? Dikatakan ada jumlahnya 5.377 orang. Sebenarnya berkurang 12 orang kalau dibandingkan pada periode sebelumnya. Saya tidak begitu tahu kapan periode yang dimaksudkan ini, tetapi ada pengurangan sebanyak 12 orang dari penghitungan sebelumnya. Menurun jumlah uskup menjadi 5.377. Yang ketiga, the total number of priests in the world. Jumlah pastor berkurang tahun ini menjadi 414.065 orang. Berkurang 517 orang. Dikatakan bahwa yang paling banyak berkurang itu ada di Eropa. Yang berkurang 517 itu sudah akumulasi ya. Di Eropa sendiri berkurang 2.675 orang. Tetapi di Asia bertambah 823 orang. Sementara di Amerika Serikat berkurang 104 orang. Tetapi di Afrika meningkat 1.391 orang. Afrika menjadi sangat kuat dalam kekatolikan. Dan Oceania bertambah 48 orang. Juga ada pengurangan di jumlah suster, women religious, menjadi 641.000 orang. 641.661 orang. Penambahan ada di Afrika sampai 2.220 orang bertambah. Di Asia bertambah 1.218 orang. Yang berkurang tetap ada di Eropa, di Amerika, dan Oceania. Asia dan Afrika menjadi kekuatan dalam kekatolikan dalam jumlah untuk saat ini. Lalu jumlah misionaris awam di dunia bertambah sampai 20.000 orang. Dan totalnya sekarang ada 376.188. Di Eropa bertambah, di Amerika bertambah, di Asia bertambah. Justru di Afrika dan Oceania yang berkurang. Artinya begini, semangat kekatolikan itu tetap tumbuh, malah untuk bermisi semakin bertumbuh, tetapi kalau kita buat semacam kesimpulan terburu-buru, hidup untuk selibat berkurang, tetapi hidup untuk menjadi semakin Katolik bertambah. Nah, jadi kalau dikatakan jumlah imam, jumlah suster berkurang, tidak dengan sendirinya semangat kekatolikan berkurang. Misionaris awam bertambah sangat pesat. Tetapi dalam konteks katekisasi, katekis in the world decrease berkurang. Jumlah katekis berkurang menjadi 3.076.624 orang. Tetapi seperti biasa di Afrika dan di Asia bertambah katekis. Artinya ini pendidikan formal yang diberikan kepada orang lain untuk mendalami iman kekatolikan. Jumlah seminari bertambah, seminari tinggi ya, major seminarians. Baik itu diosesan maupun hidup bakti. Sampai 552 bertambah.
Sehingga totalnya ada 115.880 seminarians. Ini seminaris ya, seminaris, bukan seminarinya, tetapi seminaris. Di Afrika bertambah, di Asia bertambah, di Asia bertambah. Yang berkurang itu di Eropa dan Amerika. Oke, kita juga jangan menjadi European American oriented. Artinya kalau berkurang di Eropa dan Amerika, oh berarti kekatolikan melemah. No. Populasi yang besar justru ada di Afrika dan Asia. Dan jumlah kekatolikan bertumbuh di sana. That's good. The total number of minor seminarians, seminari menengah, diocesan, dan religius berkurang juga. Dan sekarang ada totalnya 100.164. Tetapi sekali lagi di Asia bertambah, di Amerika berkurang. Afrika, Eropa, dan Asia juga berkurang, tetapi Asia bertambah. In the field of education, sekarang di dunia pendidikan bagaimana? Gereja Katolik menjalankan 73.164 taman kanak-kanak. 73.164 taman kanak-kanak dengan jumlah 7.376.858 siswa. 7.300.000 anak-anak dididik di taman kanak-kanaknya Gereja Katolik. SD ada 103.146 unit. Dengan siswa lebih dari 35 juta siswa. Dalam edukasi, Gereja Katolik membuat investasi yang sangat besar. Investasi bukanlah untuk profit bagi dirinya sendiri, tetapi profit bagi kehidupan. For humanity. 49.000 sekolah dasar juga, SMP. Sekitar SMP. Dengan jumlah siswa 19 juta jiwa. Lalu ada SMA. Dengan jumlah 2 juta jiwa, 2,25 juta jiwa. Dan 3,7 juta jiwa mahasiswa di universitas. Ada sekitar 50 juta, kurang lebih 40-an sampai 50 juta jiwa dididik di dalam sekolah-sekolah binaan Gereja Katolik. Well, satu data yang saya pikir ini pantas disyukuri. Akhirnya iman akan Kristus berdaya guna. Begitu ya. Iman akan Kristus memiliki sumbangan bagi kehidupan. Buat apa kita beriman kepada Kristus kalau tidak memberikan keselamatan di sini dan di akhirat, di surga. Karena kita mengalami keselamatan itu bukan hanya soal nanti dan di sana, tetapi di sini dan sekarang ini juga ada buahnya. Ini nyata. Lalu kemudian yang terakhir, Caritas dan health care, karya kasih dan program-program kesehatan. 5.192 rumah sakit. 15.000 dispensaris. Apakah ini panti? 5.577 care homes for people with leprosy. Rumah kusta. Perhatian khusus kepada orang kusta dengan 577 unit. 15.423 rumah bagi orang tua, bagi penderita sakit keras, atau juga bagi penderita disability yang memiliki kekurangan, kecacatan fisik. Sampai 15.000 unit untuk itu. 9.295 orphanages, panti asuhan. Creches, apalagi ada banyak lagi di sini, marriage counseling center, ada rehabilitasi center semacam untuk gelandangan, tunawisma, juga adiktif, obat-obatan adiktif, social rehabilitation tentang itu, dan institusi-institusi kesehatan dan
Karitas lainnya ada 31.000 unit. Saya pikir oke, ini bukan melulu sebagai pride, tetapi mengingatkan kita memang seorang Katolik diundang untuk berkaritas. Oke, saya mengatakan ini mulai sedikit menyusut karena saya juga berpikir tentang what did I do? Apa yang saya sudah lakukan? Kiranya pertanyaan serupa juga hidup dalam hati kita supaya akhirnya kita tidak besar dalam pride, dalam keangkuhan yang kita sendiri secara personal tidak lakukan. Yang saya katakan ini adalah yang gereja Katolik lakukan secara universal. But the question is, apa yang saya sudah lakukan sebagai pribadi, sebagai seorang Katolik? Nah oke, pertanyaan ini bukan untuk judging, bukan untuk menghakimi, tetapi to remind, untuk mengingatkan kita sebagai Katolik, sebagai Kristen. What do you want me to do, Lord? Kata Fransiskus di hadapan salib San Damiano. Pertanyaan serupa hidup di hati kita dan pelan-pelan kita jawab dengan perbuatan. Dan sekali lagi bukan untuk pride, tetapi sebagai buah dari iman kita akan Kristus. Pace e bene.